Salam saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan malam hari ini. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita dari Allah Roh Kudus selalu menyertai dan menuntun dalam kehidupan kita. Di tengah situasi yang terkadang kurang menyenangkan, namun kita tetap bersandar dan percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu jika hari ini kami lewati sampai malam, semua karena campur tangan Tuhan. Sekalipun kami mengalami peristiwa yang terkadang kurang menyenangkan dalam kehidupan kami percaya bahwa semua atas izin Tuhan. Tuhan sudah memberkati seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon Allah Roh Kudus menolong hamba-Mu dan memberikan pengertian bagi saudara-saudara seiman kami yang mengikuti dan mendengarkan renungan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan malam hari ini dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Namun saya membaca ayat 14, saudara bisa membaca seluruhnya setelah renungan kita selesai. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Tema renungan malam ini, terang Kristus menuntun orang berdosa kepada jalan yang benar. Saudara-saudara, secara umum terang sangat berfungsi dalam melakukan dan melihat segala sesuatu. Terang dipakai untuk melihat apakah dunia ini baik atau jahat, apakah pemandangan itu indah atau kurang menarik, apakah jalan itu mulus atau berlubang, apakah awan itu mendung atau cerah. Semua diketahui karena adanya terang. Bahkan banyak orang yang menyalahgunakan terang dengan secara terang-terangan melakukan dosa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memanggil orang Kristen sebagai terang dunia. Yesus Kristus sendiri sebagai terang dunia. Saudara bisa membaca dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, pasal 12 ayat 35, 36, 46. Hubungan antara orang Kristen adalah bahwa Tuhan Yesus adalah sumber dari terang itu sendiri, sedangkan orang Kristen adalah cerminan dari terang Kristus. Fungsi orang percaya adalah bersinar bagi Kristus seperti bulan yang mencerminkan cahaya matahari. Saudara-saudara, secara spesifik bahwa terang Kristus adalah terang yang menuntun orang berdosa kepada jalan kebenaran yang mutlak. Orang percaya adalah terang dunia. Oleh sebab itu, terang yang melekat dalam jiwa raga kita orang percaya akan berfungsi apabila mencerminkan terang Kristus dengan menuntun orang berdosa yang belum percaya kepada jalan yang benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, orang Kristen diibaratkan juga seperti kota yang terletak di atas gunung. Mata semua orang tertuju pada kota yang ada di tempat yang tinggi. Namun kota itu akan terlihat jelas apabila ada sinar yang bercahaya. Disinilah fungsi orang percaya dalam mencerminkan terang Kristus. Orang lain akan melihat terang melalui kehadiran kita sebagai orang percaya. Apabila kita memancarkan terang Kristus, orang itu akan menemukan jalan dan kita tuntun mereka sampai menemukan terang yang ilahi, yaitu jalan kebenaran dan hidup yang kekal yang hanya bisa ditemukan di dalam diri Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi orang Kristen yang terbuka, bukan tertutup. Orang Kristen yang menyalakan pelita dan menempatkan pelita itu di tempat yang terbuka agar orang lain menikmati cahaya itu. Firman Tuhan yang kita terima tidak cukup hanya kita yang merasakan dampaknya dalam jiwa kita.
Orang lain juga harus merasakan dan miliki terang yang kita miliki. Kita harus mencerminkan terang Kristus, yaitu terang yang menuntun orang berdosa kepada jalan yang benar. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata di ayat 16, terang itu akan bercahaya di depan orang lain melalui perbuatan baik yang dilihat mereka, dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah semakin hari semakin mencintai firman-Mu, mencerminkan terang Kristus dengan membawa berita Injil kepada orang yang belum mengenal Engkau, mencerminkan terang Kristus dengan berbuat hal yang baik dan menyenangkan sehingga orang lain mau datang kepada terang. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara yang bergumul tentang kesehatan. Jamahlah mereka ya Tuhan, dan sembuhkanlah dengan kuasa-Mu. Berdoa buat kehidupan dalam rumah tangga agar memiliki keharmonisan dalam membangun hubungan yang baik. Berdoa juga buat saudara-saudara yang studi, berkati mereka. Berikan mereka hikmat dalam mengerjakan tanggung jawab. Cukupkan kebutuhan yang mereka butuhkan. Juga hamba-Mu berdoa buat anak-anak Tuhan yang belum mendapatkan tempat pekerjaan. Kiranya dengan kuasa-Mu menolong mereka agar bisa bekerja. Berdoa buat pertumbuhan iman kami bersama sebagai orang percaya. Berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Di tengah situasi pandemi, pulihkan bangsa kami dengan kuasa-Mu. Berdoa buat gereja-gereja di muka bumi agar memberitakan firman Tuhan yang benar, membangun persatuan di dalam Kristus sebagai gereja yang kudus dan am. Berdoa buat para misionaris, biarlah kuasa Tuhan menyertai mereka dalam segala hal. Kami berkomitmen kepada Tuhan untuk mencerminkan terang Kristus dalam keluarga, di lingkungan kami berada, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami mau jadi berkat agar nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai, memberkati istirahat kami malam hari ini. Amin. Saudara-saudara, saya percaya renungan hari ini memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya.